在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi muncul keesokan harinya, kota Kaisar Hitam, yang tadinya sunyi untuk malam, sekali lagi menjadi berisik. Tak terhitung banyaknya orang mulai berkumpul di kota ini dari luar. Pengaruh dan daya tarik yang telah dibuat dari lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam tahun ini dapat dianggap yang terbesar dalam wilayah sudut hitam dalam 1 abad. Promosi oleh Sekte Kaisar Hitam dan misteri air liur transformasi tubuh Bodhisattva menyebabkan beberapa orang yang sangat kuat, yang sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka di wilayah sudut hitam, membuat pengecualian dan meninggalkan retret mereka. Tujuan mereka secara alami adalah kota Kaisar Hitam, yang saat ini telah menjadi fokus perhatian dalam kota sudut hitam. Beberapa orang dengan indera yang tajam samar-samar merasakan perasaan tenang sebelum badai yang diam-diam muncul di dalam kota Kaisar Hitam dengan begitu banyak ahli yang saat ini berkumpul. Kali ini, sepertinya kota Black Corner akan meletus menjadi pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur perlahan membuka matanya saat sinar matahari pagi memancar masuk setelah 1 malam penyembuhan, kondisinya sudah mencapai puncaknya, Doqi mengalir seperti aliran gunung dan perasaan kekuatan menutupi anggota tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi mesin berbentuk manusia selama itu bergerak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan perlahan keluar dari kamarnya. Dia melihat bahwa dokter peri kecil dan Ziyan sudah menunggu di ruang tamu. Kapan Anda akan mulai memurnikan pil? Dokter peri kecil dapat merasakan sirkulasi yang kuat dari Doqi di tubuh Xiao Yan saat yang terakhir muncul. Dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan telah pulih sepanjang malam untuk memperbaiki pil hari ini. Saya akan mulai sekarang, kalian berdua harus membantu melindungiku, jangan biarkan siapapun menggangguku, pil obat yang akan saya saring kali ini tidak biasa. Kemungkinan keributan yang cukup besar akan tercipta saat pil terbentuk. Ada banyak ahli di paviliun Kaisar Hitam ini dan sepertinya sulit untuk menyembunyikan semuanya sepenuhnya. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi yang agak serius. Iya, dokter peri kecil mengangguk sedikit saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan secara acak mencuci dirinya sendiri setelah memberikan beberapa instruksi. Dia baru saja memasuki ruangan ketika suara ketukan muncul dari pintu. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar ketukan itu, mereka segera merajut alis, mereka tidak akrab dengan yang lain di paviliun Kaisar Hitam ini, siapa yang akan datang dan menemukan mereka saat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan sambil membawa keraguan, dia perlahan membuka pintu, hanya untuk melihat orang berpakaian putih berdiri dengan angkuh di pintu masuk. Sebenarnya pemimpin sekte junior dari Black Emperor Sekte, Moya. Senyuman melonjak di wajah Moya saat dia melihat Xiao Yan membuka pintu, dia segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan sopan dan berkata, "Saudara Yan Xiao, saya benar-benar minta maaf karena telah campur tangan kemarin, untuk mengungkapkan penyesalan saya berencana untuk memimpin Anda bertiga dalam tur keliling kota, Anda bisa memberitahu saya jika ada tempat yang ingin Anda tuju." Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Orang ini memang memiliki beberapa pemikiran untuk dokter peri kecil, dia mungkin mengatakan bahwa dia memimpin mereka bertiga keluar untuk berjalan-jalan, tetapi niat sebenarnya tidak bisa lepas dari perhatian Xiao Yan. Maaf, hari ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dia baru saja akan menyuarakan penolakannya ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya. Segera, kepalan kecil yang membawa ledakan sonik yang menusuk telinga dengan kejam menghantam Moya. Orang yang tiba-tiba berlari keluar secara alami adalah Ziyan, namun, Xiao Yan tidak menghentikannya saat melihat ini, dia sedikit khawatir tentang Moya ini, orang ini mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, sepertinya keahliannya tidak lemah dan itu bagus untuk memungkinkan Ziyan maju dan menguji kemampuannya. Ekspresi Moya berubah sedikit dalam menghadapi serangan mendadak oleh Ziyan,
tidak ada seorang pun di dalam kelas Do Huang yang berani secara acak meremehkan kekuatan mengerikan Ziyan. Dia segera mengambil satu langkah mundur dan meringkuk lengannya, skill aneh yang mirip kemarin kembali ditampilkan olehnya. Kedua tangannya seperti ikan lele saat mereka dengan lembut menangkap lengan Ziyan. Setelah itu, kedua tangannya diputar dengan cara yang aneh, membentuk busur misterius. Kekuatan menakutkan di tinju Ziyan dengan cepat berkurang saat busur diputar. Ziyan yang sudah bersiap, langsung mendengus dingin saat merasakan perasaan aneh itu lagi seperti kemarin. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, cahaya ungu pekat bertahan di lengannya tanpa peduli apapun, lengannya bergetar, dan tinjunya menghantam cincin aneh yang dibentuk Moya. Moya sangat terkejut saat tinju Ziyan lolos dari kendalinya, jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi yang dengan cepat muncul kembali. Bang! Tinju terkepal Ziyan tiba-tiba terbuka sementara sosok Moya dengan cepat mundur, kekuatan menakutkan yang tersisa di tinjunya segera lepas dari tangannya dengan cara yang aneh, akhirnya, itu menggerogoti udara dan menekan udara menjadi gelembung seukuran bola saat itu dengan keras menabrak tubuh Moya. Bang! Gelembung udara meledak dan suara tajam terdengar, kaki Moya diseret ke tanah saat dia mengambil lebih dari 10 langkah cepat mundur, baru saat itulah dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Namun, pakaian putihnya yang rapi sudah compang camping saat ini. Xiao Yan menyipitkan matanya, sebagai pengamat, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lapisan riak energi kecil secara aneh muncul di kulitnya tepat saat gelembung udara tak terlihat menghantam Moya. Lapisan riak energi inilah yang menelan sebagian besar kekuatan gelembung udara. Jika tidak, dipukul oleh tinju Ziyan tidak akan menjadi masalah yang akan berakhir hanya dengan pakaiannya yang compang camping. Ziyan, kembali! Xiao Yan dengan lembut berteriak, dia menghentikan Ziyan sambil menangis, baru kemudian yang terakhir menjilat mulut kecilnya, karena tidak cukup berkelahi, dia dengan dingin memelototi Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan sebelumnya, kebencian yang dia derita sebelumnya telah benar-benar lenyap, meskipun teknik pengurangan kekuatan Moya misterius, itu jelas tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Hehe, pemimpin sekte junior, anak ini nakal dan belum dewasa, kami telah menyinggung perasaanmu. Xiao Yan tersenyum dan melirik Moya, tanpa menunggu jawaban dari pihak lain setelah berbicara, dia melanjutkan, saya masih memiliki urusan lain yang harus saya tangani hari ini dan tidak bisa keluar, kami akan meminta pemimpin sekte junior untuk membawa kami berkeliling jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan mundur ke kamarnya setelah berbicara, setelah itu, dia menutup pintu dengan erat di hadapan ekspresi hijau Moya. Ekspresi Moya jelek saat dia menatap pintu yang tertutup rapat di luar, dia tidak berharap bahwa dia akan dipukuli dengan buruk hari ini. Tidak hanya dia gagal bertemu dengan dokter peri kecil, tetapi dia diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil dengan kekuatan yang kejam. Yan Xiao, ya, baiklah, tuan muda ini akan mengingatnya. Moya mengatupkan giginya dan mengutuk dalam hatinya, dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan pergi dengan ekspresi gelap dan serius. Di dalam ruangan, Xiao Yan mengingat wajah hijau Moya dan tanpa sadar tersenyum tipis, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang ini, dengan menggunakan tangan Ziyan untuk memberinya pelajaran hari ini, dia bisa dianggap telah melampiaskan amarahnya. Semoga orang ini tidak datang dan mencari masalah, jika tidak, setelah semua ini selesai. Kalian berdua harus tinggal di kamar hari ini dan mengabaikan siapapun, tidak perlu berbelas kasihan jika benar-benar ada seseorang yang mendobrak pintu untuk masuk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara dengan suara yang dalam. Tenang, tidak akan ada orang yang akan mengganggumu, dokter peri kecil tersenyum tipis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk samar, dia sekali lagi memberitahu mereka beberapa hal lagi sebelum berbalik dan memasuki ruang rahasia. Setelah itu, pintu yang berat itu ditutup dengan suara retak, itu membawa gelombang debu karena perlahan menutup. Dokter peri kecil menoleh setelah melihat Xiao Yan memasuki ruang rahasia, dia memandang Ziyan yang diam-diam tertawa dengan tangan menutupi mulut kecilnya saat dia sedikit tersenyum, dia dengan lembut berkata, sudahkah kamu menggunakan barang yang kuberikan padamu? Iya, saya menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya saat kita bertukar pukulan sebelumnya, Ziyan tertawa. Itu bagus. Segalanya akan baik-baik saja jika orang ini bijaksana,
jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik, saya akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sudut mulut dokter peri kecil perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung, suaranya lembut dan lembut tapi mengandung rasa dingin. Jika Moya yang menyedihkan itu mengetahui bahwa dia telah diracuni secara diam-diam tanpa alasan setelah hanya mencoba mendekati dokter peri kecil, kemungkinan dia tanpa sadar akan memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruang rahasia. Ada sekitar 10 lebih wadah giok ditempatkan di depannya. Wadah giok memancarkan aroma obat yang kaya, sekali melihat dan orang dapat mengatakan bahwa itu bukan benda biasa. Bahan obat ini adalah yang ditemukan kelompok Xiao Yan di hutan pegunungan selama setengah tahun perjalanan mereka. Mereka adalah barang yang sangat langka dan nilainya tidak akan lebih rendah dari 3 bahan obat terakhir yang dibeli Xiao Yan di rumah 1000 obat. Pil obat yang ingin disaring Xiao Yan kali ini diberi nama Zongbrea King Pill. Pil obat semacam ini bisa dianggap kelas atas di antara pil obat tingkat 6. Efeknya dapat menyebabkan banyak ahli di puncak kelas Do Huang menginginkannya. Pil obat ini tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan seseorang, namun, itu mampu memungkinkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang memiliki tingkat keberhasilan 10% lebih besar saat maju ke Douzong. Selain itu menjamin bahwa orang yang mengkonsumsinya akan dapat menstabilkan kekuatannya sebelum dia mencoba menerobos ke kelas Douzong. Bahkan jika usahanya gagal, tidak akan ada situasi di mana levelnya turun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat keberhasilan seorang Do Huang mencoba untuk maju ke Douzong cukup rendah. Selain itu, ada risiko yang sangat besar setelah upaya menerobos gagal. Riak Doqi di dalam tubuh seseorang mungkin terlalu kuat jika orang itu tidak berhati-hati. Ini akan menghasilkan hal yang paling tragis, penurunan level seseorang. Ini adalah hal yang menyebabkan hampir setiap ahli di puncak kelas Do Huang menjadi sangat takut. Pada level mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk berlatih kembali jika kekuatan mereka menurun bahkan sedikit. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu, Zongbrea King Pill memiliki daya tarik yang fatal bagi Do Huangs. Meskipun 10% itu mungkin tampak sangat rendah, 10% ini cukup untuk menyebabkan ahli Do Huang yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. Pil pemecah Zong ini akan menjadi salah satu kartu teratas Xiao Yan ketika dia mencoba menawar air liur transformasi tubuh Bodhisattva.